Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini tema kita adalah makna hijrah di akhir zaman. Kita mulai dengan ayat pertama surah Ibrahim, di mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa kitab suci Al-Qur'an ini adalah kitab yang mengandung petunjuk agar kita berhijrah, berpindah situasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif lam ra, Al-Qur'an ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Rabb mereka, yaitu menuju jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Jadi Al-Quran adalah kitab yang akan mengantarkan kita mengalami perubahan keadaan atau berpindah atau berhijrah minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya, min zulumatil jahiliyah ila nuril Islam, dari kegelapan jahiliyah kepada cahaya Islam, dari kegelapan syirik kepada cahaya tauhid, dari kegelapan kekufuran kepada cahaya iman, dan seterusnya. Ada dua jenis hijrah. Ibnu Hajar mengatakan yang pertama hijrah batin, al-hijrah al-batiniyah, yang merupakan hijrah yang wajib fardu ain bagi setiap muslim. Jadi kita setiap hari selalu perlu memeriksa adakah diri kita menjalankan al-hijrah batiniyah ini atau tidak. Jadi jangan sampai batin kita ini masih berada di jahiliyah. Batin kita ini harus kita pindahkan dari situasi jahiliyah kepada situasi Islam. Betapapun situasi di luar diri kita mungkin masih jahiliyah, tetapi batin kita harus berpindah. Seperti yang sering saya katakan, betapapun kita belum bisa merubah keadaan di mana hukum taghut yang berlaku, tapi itu bukan alasan batin kita ridha kepada hukum taghut. Kita harus kufur kepada hukum taghut, karena begitulah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 60. Allah berfirman, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu billahi wa ma unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ay yatahakamu ila taghut wa qad umiru ay yakfuru bih. Apakah kamu Muhammad tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu? Yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika, bukan amanu billahi, tapi bima amanu bima unzila ilaika, yaitu Al-Quran, dan juga beriman, mengaku beriman kepada apa-apa yang diturunkan sebelum kamu, berbagai kitabullah terdahulu, Taurat, Zabur, Injil. Yuriduna ayyatahakamu ila taghut, mereka hendak berhakim kepada taghut. Wa qad umiru ayyakfuru bih, padahal mereka telah diperintahkan oleh Allah mengingkari taghut. Jadi faktanya kita belum bisa untuk menegakkan hukum Allah, itu satu perkara. Tapi bukan alasan untuk batin kita menerima ridha kepada hukum taghut. Karena hijrah batiniyah ini sifatnya wajib, tidak ada ceritanya dia boleh ditunda-tunda. Jadi batin kita ini harus menjadi batin yang tersibghah oleh nilai-nilai Rabbani, nilai-nilai Islam. Walaupun situasi sekeliling kita masih ngaco, itu lain perkara.
Tapi jangan alasan situasinya ngaco terus kita bilang, realitanya begitu, mau gimana lagi Ustaz? Nah gitu. Kan yang sekarang banyak orang begitu, mentalnya mental pecundang. Bahkan yang lebih parah lagi sampai mengatakan, if you can't beat them, you join them. Kalau nggak bisa mengalahkan mereka, udah gabung aja sama mereka. Ya kita pakai ideologi mereka, pakai cara berpolitik mereka, ideologi berpolitik mereka, ekonomi mereka, dan seterusnya. Ya, nggak bisa. Kita ini harus menyegerakan hijrah batiniah ini harus disegerakan. Ya. Saya pernah tausiah di sebuah kantor perbankan, kemudian ya nyentuhlah tentang masalah riba. Pertanyaannya bagaimana jadi dengan kami? Saya bilang ya, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Nah maka setelah kita tahu mana yang halal mana yang haram, ya kita hindari yang haram. Jadi kalau Anda sudah tahu riba itu haram, ya dihindari. Jangan kemudian batin Anda ridho makan uang riba. Anda harus tidak ridho. Jadi kalau Anda sudah tahu riba itu haram, tapi Anda tahu Anda hidup dari penghasilan riba, Anda harus tidak ridho. Dan kalau Anda masih terus kerja di situ, namanya Anda maksiat. Tapi masih lebih mending daripada mereka-mereka yang sudah tahu ini haram, akhirnya merubah hukum Allah, mengatakan ini halal. Nah ini lain perkara. Kalau orang sampai merubah hukum Allah, itu namanya bukan maksiat lagi. Namanya sudah nawaqidul iman, batal imannya. Karena berani-berani merubah hukum Allah. Jadi kalau sampai merubah apa yang haram dikatakan halal, itu ancamannya batal iman. Nah, kalau masih tetap juga di situ, tetapi tahu ini haram, namanya maksiat terus-menerus. Nah, tinggal pilih deh mau yang mana. Gitu. Yang sadar tentunya lama-kelamaan berpikir, harus dimulai dari apa? Dari ketidakridhoan. Dari ketidakridhoan akan muncul dalam pikiran kita upaya untuk mencari mana yang diridhoi Allah, kan begitu. Sampai akhirnya hijrah. Tapi harus dimulai kan, dan dimulainya dari mana? Dari batin. Batin itu pertama kali yang harus ya, bersikap, dan itu tidak boleh ditunda-tunda. Nah yang kedua, hijrah zahir, al-hijrah az-zahirah. Ini berbeda-beda tergantung kondisinya. Ini tidak bisa dipukul rata. Ini mesti dicek kasus per kasusnya seperti apa. Hijrah batin ini dalil-dalilnya cukup banyak. Di antaranya hadis riwayat Al-Bukhari berikut ini, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Seorang muslim adalah orang yang mana kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Adapun seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Nah, meninggalkan itu dari mana mulainya? Ya dari batinnya dulu. Kalau batinnya belum meninggalkan, bagaimana zahirnya akan meninggalkan, ya? Makanya jangan kita menganjurkan orang yang sudah sadar dia kerjanya di tempat yang tidak benar untuk segera hijrah begitu saja. Harus dia dididik dulu untuk batinnya hijrah dulu. Tidak ridho dia dengan situasi itu. Nanti lama-kelamaan dengan izin Allah dia akan menemukan bagaimana hijrah fisiknya, hijrah zahirnya. Tapi kalau buru-buru kita langsung perintahkan dia hijrah secara zahir, batinnya sebenarnya masih doyan, dia susah. Ya. Nanti dia akan menyesal gitu dia hijrah secara fisik, taunya nggak ada alternatif, nggak ada penyelesaian di tempat hijrah barunya, atau bahkan nggak ada tempat barunya, dia bingung saja. Ya, ujung-ujungnya dia malah kesal. Makanya hijrah batin itu harus didahulukan. Dalam hadis yang lain lagi Nabi mengatakan al-mu'minu man aminahun nas wa ala amwalihim wa anfusihim wal muhajiru man hajara al khataya wa dzunub. Seorang mukmin adalah orang yang membuat orang lain merasa aman atas harta dan jiwa mereka, sedangkan seorang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan kesalahan dan perbuatan dosa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sedangkan dalam hadis riwayat An-Nasa'i, qala rajulun ya Rasulullah ayyul hijrati afdalu, qala an tahjura ma kariha rabbuka azza wa jal. Seseorang bertanya, ya Rasulullah, hijrah apakah yang paling afdal, paling utama? Nabi menjawab, engkau meninggalkan apa yang Rabbmu azza wa jalla benci. Ya.
Nah, adapun hijrah zahir di antara dalilnya hadis riwayat An-Nasa'i berikut ini, al-hijratu hijratani, hijratul hadiri wa hijratul badi. Fa ammal badi fa yujibu idza du'ya wa yuti'u idza umira, wa ammal hadiru fa huwa a'zamuhuma baliyatan wa a'zahuma ajran. Hijrah itu ada dua, yaitu hijrahnya orang yang hadir dan yang tinggal di pelosok tempat yang jauh. Adapun yang tinggal di pelosok, maka dia akan menjawab jika diseru, dia akan taat jika diperintah. Sedangkan hijrahnya orang yang hadir, maka hal itu adalah yang paling besar cobaan dan pahalanya. Ya. Maksudnya begini, ketika kita akhirnya harus berhijrah, maka mereka-mereka yang tinggal jauh dari tempat hijrahnya itu, sebenarnya mereka-mereka itu adalah pihak yang begitu mendapat seruan langsung menjawab, begitu diperintah langsung mentaati. Tapi yang di lokasi itu sendiri, itu yang lebih berat sebenarnya. Kenapa? Karena dia harus berhijrah, padahal lokasi hijrahnya di situ juga. Yang berarti apa? Dia nantinya akan berhadapan-hadapan dengan yang boleh jadi saudaranya sendiri, orang dekat dia sendiri, karena dia nggak perlu pindah kemana-mana. Tapi kalau orang-orang yang pindah kan ibaratnya dia meninggalkan masa lalunya kan, dia ke tempat yang baru, yang sama sekali baru, untuk dia kemudian selanjutnya harus menjalankan tugas konsekuensi hijrah berikutnya, yaitu al-jihadu fisabilillah. Itu nggak sulit, ngerti? Ya. Kita kan kalau harus berhadapan dengan orang dekat kita sendiri kan lebih sulit daripada kita berhadapan sama orang asing sama sekali kan. Nah, itu yang disebut dengan dua jenis, ya, al-hadir wal badi. Nah, hijrah di akhir zaman adalah meninggalkan segala bentuk kemusyrikan, kekufuran, dan kemunafikan demi memelihara iman dan tauhid ketika fitnah kian merebak. Dewasa ini Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kaum muslimin dengan diserahkannya kepemimpinan dunia kepada kaum kafir, yakni al-Yahud wan Nasara, kaum Yahudi dan Nasrani. Apabila peradaban, sains dan teknologi sedang berada di puncak perkembangannya, sementara yang menguasainya bukanlah kaum beriman. Nah, itulah situasi kita sekarang. Dan kita ini nggak ada ceritanya sekarang jengkal bumi manapun, kecuali memang yang mimpin adalah ya kaum kufar. Kalaupun ada ya jengkal bumi tertentu yang sekarang sedang bereksperimen untuk berusaha menegakkan kalimatullah ulya. Itu pun diwarnai, diselimuti dengan fitnah informasi yang sampai hari ini kita tidak bisa memastikan kebenarannya 100%. Makanya kita juga menyikapi yang seperti itu harus dengan bijak. Jangan 100% mendukung, sehingga jangan-jangan kebatilan yang tersusup di dalamnya ikut kita dukung. Tapi jangan 100% mencela dan menolak, karena jangan-jangan yang kita cela dan tolak itu bagian dari kebaikan-kebaikan yang mereka sudah lebih jauh melakukan daripada kita. Paham ya? Karena sekarang ini era fitnah informasi. Nah, Novus Ordo Seclorum alias New World Order atau sistem Dajjal merupakan peradaban modern yang canggih, namun melepaskan diri dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, ketika akhirnya memvonis kedua kakek moyang kita harus meninggalkan al-jannah untuk kemudian menetap di al-ard, dunia yang fana ini, kata Allah dalam ayat 37-38 surah Al-Baqarah 38-39, maaf ya. Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari al-jannah, yakni Adam dan Hawa alaihi wassalam. Kemudian jika datang petunjukku kepada kalian, Bani Adam, maka barang siapa mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Tetapi walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi ini kaidah keselamatan hidup, bahwasanya sepanjang zaman
Allah secara berkala akan mendatangkan utusan-utusannya al-anbiya wal mursalin alaihimussalam, para nabi dan rasul yang membawa al-huda, petunjuk dari Allah. Nah, siapa saja yang mau mengikuti petunjuk Allah itu dijamin dua hal, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi simple saja sebenarnya untuk selamat di dunia ini, yaitu mengikuti petunjuk Allah yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Adapun mereka-mereka yang mengingkari petunjuk itu, menganggap ada aturan, ada petunjuk, ada hukum selain hukum Allah yang pantas untuk dijadikan pegangan, apalagi dijadikan solusi untuk kehidupan yang luas bermasyarakat bernegara, ini namanya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan mereka dijamin oleh Allah akan masuk ke dalam nerakanya. Dan tentunya mengikuti petunjuk Allah itu harus up to date. Kalau sudah eranya Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, ya kitabnya yang diterima oleh kitab Nabi akhir zaman itu Al-Quran. Jangan sudah hidup di era Nabi akhir zaman masih ngotot dengan kitab-kitab terdahulu yang sudah jelas ngacoknya, itu yang sudah out of date. Nah, kayak sekarang. Makanya waktu saya membahas hadis lubang biawak, masih ingat ya? Itu kan para sahabat terkejut. Nabi bilang, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin. Sungguh kalian umat Islam kelak nanti di akhir zaman akan mengikuti sunnah kebiasaan umat-umat terdahulu sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, kalian ikut bersama mereka masuk lubang biawak. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahud wan Nasara. Ya Rasulullah, kaum Yahudi dan Nasrani maksudmu, yang nanti umatmu di akhir zaman akan mengikuti mereka, kebiasaan mereka. Nabi balik bertanya, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Bingung kan para sahabat, kok bisa-bisanya umat ahli Quran yang datang Nabi akhir zaman membawa kitab Al-Quran, ngekornya sama umat ahli Taurat, ahli Injil, kan error kan? Error. Tapi sekarang kita menjalani hadis yang Nabi ramalkan 15 abad yang lalu itu. Kan realitas dunia begitu sekarang. Yang mimpin dunia Barat, Eropa, Amerika, yang tidak lain adalah the Judeo-Christian Society, masyarakat Yahudi Nasrani. Dengan rumusan kehidupan Ipol, Exos, Putmil, Penkumnya yang tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah, jauh. Gitu. Dibilang ikut Taurat Injil juga enggak. Gitu. Tapi kan faktanya mereka Al-Yahud wan Nasara. Dan faktanya tidak sedikit kaum muslimin yang mengaku beriman ngekor kepada mereka. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, peradaban dunia sekarang ini, yang saya meminjam istilahnya Ahmad Thompson, disebut sistem Dajjal, yang mereka umumkan dengan nama keren Novus Ordo Seclorum, yang berbahasa Latin yang maknanya adalah New World Order ini, merupakan peradaban modern yang memang canggih, namun putus melepaskan diri dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Kan Allah udah bilang, nanti kalau datang petunjukku, barang siapa yang mengikutinya, nggak ada kekhawatiran atas mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Ya. Tapi kalau nggak mengikuti, ya akibatnya apa? Masuk neraka rame-rame. Makanya Nabi memperingatkan menjelang munculnya Dajjal, di antara fitnah yang paling mengkhawatirkan atas umat ini, kata Nabi SAW, adalah a'immatan mudillin. Masih ingat ya materi itu? Para pemimpin yang menyesatkan. Atau dulu ngantuk, sekarang lupa. Ya, saya kasih lihat deh hadisnya supaya ingat lagi. Waktu saya membahas mewaspadai keluarnya fitnah Al-Masihud Dajjal, itu kan ada hadis tentang a'immatan mudillin. Saya ingatkan lagi. Ini kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, aku berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata, la ghairud dajjali akhwafuni ala ummati. Ada selain Dajjal yang sungguh lebih aku takuti atas umatku.
Nabi mengucapkan kalimat ini sampai 3 kali. Sehingga Abu Dzar bertanya, "Ya Rasulullah, ma hadzal ladzi ghairud dajjal akhwafuka ala ummatika?" Ya Rasulullah, apa itu yang engkau takuti atas umatmu selain Dajjal? Padahal dalam suatu hadis Nabi bilang Dajjal a'zamul fitnah, fitnah yang paling dahsyat, ujian yang paling mengkhawatirkan. Tapi Nabi bilang di sini ada selain Dajjal yang Nabi lebih takuti lagi menimpa umat ini. Apa itu? A'immatan mudilli, para pemimpin yang menyesatkan. Para pemimpin yang tidak mengantarkan kita kepada kehidupan yang berlandaskan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memutus hubungan kita dengan petunjuk Allah, yang akibatnya kita rame-rame disesatkan kalau mau mengikutinya. Makanya Allah memperingatkan, jangan sampai kalian menjadi seperti penghuni neraka yang ketika sudah di neraka nyesel dan akhirnya cuma bisa ngomong kalimat-kalimat penyesalannya ya, dalam 3 ayat surat Al-Ahzab ini kan. Ini kalau perlu Anda hafalkan nih 3 ayat ini, karena kita hidup di era di mana yang mimpin ya kebanyakan begini ini, kalau nggak bisa dibilang seluruhnya. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikan dalam neraka, para penghuni neraka itu berkata, "Ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah." Aduh, alangkah baiknya andai kata di dunia dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Sampai di sini kalau ayat ini berhenti, berarti pesan Allah yang ingin disampaikan sangat jelas. Barang siapa hidup di dunia tidak mau taat kepada Allah dan tidak mau taat kepada Rasul akan masuk ke dalam neraka. Itu pasti. Tapi Allah memandang tidak cukup ayat ini berhenti sampai di sini. Allah ingin menjelaskan lebih lanjut kenapa itu mereka jadi tidak mentaati Allah dan tidak mentaati Rasul. Gara-garanya disebutkan dalam ayat berikutnya. Mereka berkata, "Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila." Ya Rabb kami, sesungguhnya di dunia dulu kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Mereka tidak pernah memimpin berlandaskan petunjuk Allah dan Rasulnya. Paham ya? Jadi siapa saja punya wewenang kepemimpinan, kekuasaan, tapi tidak memimpin dengan berlandaskan petunjuk Allah dan Rasulnya, pada hakikatnya nggak pantas dipatuhi. Tidak pantas dipatuhi. Kalau nggak bisa dikatakan wajib diingkari. Kenapa? Mereka nggak mengajak kita kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga saking menyesalnya mereka, di ayat ke-68 mereka hanya bisa mengutuk. Rabbana atihim dhi'faini minal azabi wala'anhum la'nan kabira. Ya Rabb kami, timpakanlah kepada mereka. Mereka di sini siapa maksudnya? Mantan pemimpin, mantan penguasa, mantan pembesar kami, ya kan? Azab 2 kali lipat dari yang kami terima. Dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Kata orang Betawi, ngepek enggak? Ngaruh enggak? Penyesalan mereka ngaruh enggak? Ada manfaatnya enggak penyesalan mereka? Enggak ada manfaatnya. Kutukan mereka ada manfaatnya enggak? Enggak ada manfaatnya. Karena terlambat. Kalau mau menyesal kapan? Sekarang. Kalau mengutuk kapan? Sekarang. Jangan baru ngutuk nanti ketika sudah terlambat. Ngutuk tuh sekarang. Dan pantas, pembohong pantas nggak dikutuk? Ya pantas dikutuk. Jangan malah dikasih stempel ulil amri. Ajib. Orang nggak bisa membedakan antara togut sama ulil amri. Ya kan? Musibah mana yang lebih besar daripada itu? Ini musibah besar, Pak. Boleh jadi jenggotnya panjang, boleh jadi celananya cingkrang, boleh jadi dia ngerti bedain hadis sahih, hadis nggak sahih, dia bisa ngebedain sunnah dan bid'ah, tapi nggak bisa ngebedain antara togut sama ulil amri. Mana yang lebih besar musibahnya daripada anak yang masih belum tahu banyak ajaran Islam tapi ngerti dia ini togut, ini ulil amri, dia bisa ngebedain. Ini masalah yang paling mendasar dalam kehidupan kita sekarang, Pak. Al-wala wal bara.
Karena inilah hakikat tauhid yang sekarang sudah lenyap pada banyak pemahaman kaum muslimin hari ini. Akhirnya yang diurus tuh ajaran Islam juga yang diurus, tapi yang pinggir-pinggir gitu, yang intinya nggak diurus. Padahal intinya ini yang sudah berantakan sekarang. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, ini kondisi dunia kita sekarang, ya. Dan mereka sudah mengumumkan dengan mereka bikin simbolnya yang mereka letakkan di lembaran kertas yang mereka jadikan hegemonik di dunia sekarang. Sekarang ini kan kalau Anda pergi ke sembarang bank di luar negeri mau tukar uang, bawa uang rupiah diketawain, ya kan. Tapi kalau bawa dolar keren. Karena memang dolar yang sengaja diorbitkan. Nah, di uang dolar itulah mereka jelaskan rancangan mega proyek mereka, mendirikan Novus Ordo Seclorum, tatanan dunia baru, New World Order, yang dengan kata lain merupakan sistem Dajjal. Karena ini rancangan mereka membangun dunia menjadi seperti satu piramida tunggal, one global society, one global government, dengan pimpinannya, pucuk piramidanya, simbolnya awar bermata sebelah, yang bagi kita umat Islam sangat jelas pesannya. Berarti tatanan dunia baru ini laksana karpet merah yang digelar untuk menyambut kedatangan Al-Masihud Dajjal, pemimpin mereka. Makanya mereka tulis di atasnya Anuit Quiptis, yang kalau kita buka internet, kita tanya Profesor Google, setidak-tidaknya kita akan dapat 3 jawaban arti dari Anuit Quiptis. Pertama, jawabannya Beacon Enterprise. Enterprise itu perusahaan. Beacon itu memberi isyarat. Jadi perusahaan yang memberi isyarat. Jadi seolah-olah sistem dunia modern ini kayak perusahaan multinasional yang menerima karyawan. Nanti terserah pimpinan perusahaan untuk menentukan nih karyawan layak di employ atau tidak, ya, dikerjakan atau tidak. Dia yang ngasih isyarat, si pimpinan perusahaan ini. Nah, karyawan itu kan bahasa perusahaannya, kalau bahasa realitanya kepala negara mana yang berhak mimpin di negara mana. Mereka yang menentukan. Pilihannya antara 1 sama 2, mesti nomor 2 yang menang. Bukan berarti nomor 1 beres, enggak. Yang jadi kandidat sudah harus lolos dulu syarat-syarat ketobutannya, kedajalannya. Cuma mana yang lebih menguntungkan bagi perusahaannya. Ya, kita harus paham, Pak. Ini harus jelas dalam benak pikiran kita. Announcing the beginning or arrival. Di dalam tempat yang lain, Google menjawab, arti dari Anuit Quiptis adalah mengumumkan awal mula atau kedatangan. Awal mula dari apa? Era sistem Dajjal. Kedatangan apa? Kedatangan Dajjal. Ini sistem memang dirancang untuk menyambut kedatangan Dajjal, yang akan mereka segera tempatkan pada posisi pimpinan tertinggi. Jadi ini sistem dibuat compatible untuk begitu muncul Dajjal langsung diposisikan pada posisi pemimpin tertinggi dunia. Atau dalam bahasa lain mereka artikan, he has favored our undertakings. Dia, si mata sebelah ini, telah merestui segala upaya-upaya kami. Undertakings itu upaya-upaya kami. Upaya apa? Upaya mewujudkan tatanan dunia baru yang seluruh aspek hidupnya selaras dengan Dajjalic values, nilai-nilai Dajjal. Aspek apa aja? Ya tadi, Ipol, Exos, Bud, Milpen, Kum, semua itu dibuat sedemikian rupa online dengan sistem, dengan nilai-nilai Dajjal. Ya, seperti dalam pembahasan kita pada tema dulu kajian akhir zaman yang berjudul mewaspadai fitnah sistem Dajjal. Masih ingat ya? Jadi mudah-mudahan dia merestui segala upaya kami, yaitu upaya mewujudkan dunia yang seluruh aspek hidupnya sesuai dengan fitnah yang mereka mau sebarkan. Di bidang ideologi mereka sebarkan fitnah sekularisme, pluralisme, liberalisme. Di bidang politik mereka sebarkan ya fitnah praktek berpolitik Machiavelli, ideologi berpolitik demokrasi. Di bidang ekonomi mereka sebarluaskan fitnah kapitalisme dan ribawi, sistem ekonomi ribawi. Di bidang sosial, fitnahnya fitnah ajaran individualisme, orang berpikir untuk keselamatan dan keberuntungan sendiri-sendiri, ya, nafsi-nafsi, ya, egoisme, ya, tidak ada lagi
yang namanya at-ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong dalam ketakwaan dan kebaikan. Hubungan antar manusia, hubungan sosial selalu dilandasi dengan semangat hubungan produsen konsumen. Jadi ketemu orang selalu yang dia tanya dalam dirinya, untung apa yang gue bisa dapat kenalan sama lo, gitu, ya kan? Nggak ada lagi tuh yang namanya ikhlas lillahi ta'ala berta'aruf, ya kan? Berta'akhi, ya, berta'awun, bertakaful, ya, hilang. Di bidang budaya, hiburan, ya, fitnahnya hedonisme. Hedonisme itu artinya syahwat, hawa nafsu menjadi ilah. Makanya kalau kita memperhatikan hiburan dan budaya modern sekarang ini, yang muncul dalam hati dan pikiran kita bukannya mengingat Allah, bukan zikrullah, tapi yang muncul fiktor, ya, pikiran-pikiran kotor, ngeres, ya. Karena memang diarahkan ke sana. Belum lagi kalau kita pernah secara khusus melakukan penelitian terhadap jenis-jenis musik tertentu, syair-syairnya mengerikan. Itu baru yang zohir, belum yang dibalik yang zohirnya. Mereka menyelipkan yang disebut dengan subliminal messages, pesan-pesan tersamar. Ya, kayak musik-musik yang jenis apa namanya, heavy metal rock itu kalau kita bisa bawa ke studio rekaman, kita pakai mixer, kita pisahkan antara suara yang jelas terdengar dan suara yang tersembunyi. Suara yang tersembunyi kita angkat ke atas. Itu mengandung kata-kata yang isinya iblis betul. Hate your brother, hate your sister, kill your father, kill your mother. Itu ada, ya. Dan itu dalam teorinya itu tetap terdengar oleh telinga kita, walaupun nggak terdengar, tapi terdengar sebenarnya, masuk itu pesan-pesan itu. Nah, ditambah lagi teknologi canggih ini kan membuat anak-anak muda senang mendengarkannya dengan menggunakan earphone kan. Di mana-mana kan orang pakai earphone mendengarkan musik sekarang. Ya, itu lebih dahsyat daripada orang melakukan ruqyah. Kalau kita ruqyah itu kan supaya efektif, bahkan kita harus ruqyah dari belakang, Pak, supaya masuk ke telinga itu lebih kencang gitu. Ruqyah itu bacaan ruqyah. Di bidang militer, fitnahnya right or wrong is my country, nasionalisme. Benar salah pokoknya bela negara. Di bidang hukum, fitnahnya adalah al-hukmul jahiliyah, man-made laws, hukum bikinan manusia. Jadi, orang sekarang menganggap adalah hal yang sah kalau selain Allah boleh nyusun hukum. Siapa? Artis boleh nyusun hukum. Tapi bukan berarti kalau artis nggak boleh nyusun hukum, terus kemudian profesor doktor bidang akidah boleh nyusun hukum, nggak boleh. Jadi jangan kemudian, makanya jangan sampai para artis yang ngisi gedung itu. Kita harus dorong ahli-ahli dakwah yang nggak bisa juga. Jangan mentang-mentang artis nggak boleh, terus ahli dakwah jadi boleh nyusun hukum, nggak bisa. Kata Allah apa? Inil hukmu illa lillah. Hak menetapkan hukum hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat ayatnya, kan begitu jelas. Inil hukmu illa lillah. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Jangan diserahkan kepada selain Allah. Jadi dalam sistem Islam, kalaupun khilafah berdiri, yang namanya majelis syuro, ahlul halli wal aqd itu, tugasnya bukan menyusun hukum. Tugasnya membreakdown hukum Allah supaya menjadi realitas dalam masyarakat. Ya, tinggal apply, tinggal dipakai saja. Tapi kan kalau sistem Dajjal sekarang ini, sekumpulan orang yang kadang-kala saking ributnya satu sama lain, nyari palu sidang aja sampai nggak ketemu, gitu kan? Itu diizinkan mereka boleh menyusun hukum. Ajib. Gitu. Dari mana tuh pikiran seperti itu? Makanya jangan heran kalau satu titik tertentu akhirnya yang dulunya haram, nikah sejenis kelamin, bisa jadi halal. Ya, kalau seandainya jumlah orang yang akhirnya memungut suara untuk menentukan halal haramnya, banyakan ya setuju. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, jadi Novus Ordo Seclorum ini memang luar biasa. Sudah dipersiapkan semua aspek hidup itu mengandung fitnah-fitnah yang serius. Ya. Di bidang pendidikan, fitnahnya adalah ajaran materialisme, ajaran hubbud dunia. Sehingga orang tua menyekolahkan anak tuh ujung akhirnya adalah gimana sih anak menjadi orang. Nah, pengertian jadi orang tuh maksudnya punya pekerjaan, gajinya gede. Iya kan?
Kan begitu. Ya, alhamdulillah nih anak saya udah jadi orang gitu. Ya, tadinya binatang gitu. Terus pengertiannya apa jadi orang? Dia udah kerja sekarang mantep ya kan. Oh nanti uang pensiunnya keren dah gitu. Ya. Rubut dunia. Padahal yang penting anak kita bukan sekedar jadi orang. Karena kalau bicara soal nyari nafkah, semua orang juga nyari nafkah. Mau kafir kayak mau beriman kayak. Tapi yang penting anak kita jadi hamba Allah. Yang patuh, yang loyal. Di bidang olahraga, fitnahnya adalah berbagai cabang olahraga itu sudah menjadi industri terselubung di bidang perjudian. Di bidang keluarga, fitnahnya adalah ajaran tahrirul mar'ah, pembebasan wanita, liberalisasi wanita. Wanita didorong meninggalkan pos utamanya, yaitu menjaga tarbiyatul aulad serta rabbatul bait, menjaga rumah dan mendidik anak-anak. Ya. Istilahnya menjaga benteng terakhir. Ya, rumah ini kan benteng terakhir kita, Pak. Kalau si bapak meninggalkan benteng terakhir, si ibu juga meninggal, siapa yang jaga? Ya kan? Musuh masuk mah dengan mudahnya. Nah akibatnya karena wanita doyan berlomba-lomba meninggalkan posnya, ya mereka di tempat-tempat kerja mereka di luar sana, ya akhirnya terjadi pergaulan bebas, ketemu dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Nah akhirnya ujung-ujungnya ya fenomena talak, perceraian menjadi ramai, menjadi semarak. Di Depok saja tahun 2013 kemarin perceraian mencapai jumlah berapa? 4.000 kasus apa? Mengerikan. Di bidang informasi, fitnahnya adalah bad news is good news. Justru berita yang buruk itulah yang dianggap berita yang membawa peningkatan rating medianya, yang menguntungkan. Tidak mungkin ada berita yang baik di media massa. Di bidang ibadah ritual, fitnahnya adalah mengembangkan Islam plus aneka bidah. Sampai-sampai sekarang majelis taklim doyan mengadakan wisata rohani, pergi kemana? Ke makam Habib Anu, makam Syekh Anu, gitu kan? Itu kan minimal bid'ah, maksimal syirik. Di bidang medis farmasi, fitnahnya adalah obat-obatan kimiawi yang mengandung toksik. Udah makin banyak sekarang dokter-dokter yang kalau ngadepin pasien sembarang pasien, kasih resep antibiotik, resep ya kan kimia. Tapi begitu anaknya sakit, ya cari habas sauda, gitu, ya kan? Kontradiktif. Kenapa bisa begitu? Ya karena mereka didoktrin di tempat sekolah mereka itu harus dikasih ya obat-obat kimia yang kandungannya seringkali mengandung zat haram. Ya. Yang Menteri Kesehatan lalu siapa namanya si murtad itu ya. Nafsiyah ya. Nafsiyah Mboy ya. Dia sendiri akhirnya bilang ala umat Islam munafik nolak kondom ya kan. Emang kalian nggak tahu obat-obatan di negeri ini kan 90% mengandung zat babi. Loh, baru tahu gitu, ya kan? Rupanya dia emosi akhirnya keceleposan ya. Keluar tuh dari mulut dia kata-kata yang menyingkap kepada kita memang apa yang sudah kita khawatirkan. Ya, obat-obat ini banyak yang mengandung zat-zat haram. Di bidang makanan, pertanian, peternakan, fitnahnya adalah rekayasa genetika. Ya. Ayam itu dibikin gemuk kan dengan suntikan hormon. Betelornya juga jumlahnya banyak. Gitu. Ayamnya stres, telurnya stres. Yang makan apalagi? Ya. Orang stres makin banyak ya karena makanannya hasil rekayasa genetika. Ini fitnah semua. Semua ini fitnah yang sekarang oleh sistem Dajjal ini, Novus Ordo Seclorum, memang dirancang begitu, Pak. Dirancang begitu. Nah, jadi hegemoni peradaban Barat adalah bukti dari kebenaran ramalan Nabi 15 abad yang lalu yang sudah mengatakan sungguh kalian benar-benar akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun kalian pasti mengikuti mereka. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau maksud kaum Yahudi dan Nasrani? Nabi menjawab, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Dulu para sahabat bingung dengan ramalan ini, kita sekarang bukan saja mengerti, tapi kita mengalami. Maka Allah jauh-jauh hari sudah melarang kita menyerahkan wala, loyalitas kepada kaum Yahudi Nasrani. Plus ultimatumnya, bukan saja Allah mengeluarkan larangan kita untuk jangan serahkan wala, loyalitas kamu kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, tetapi Allah keluarkan ultimatum.
Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa di antara kamu hai orang-orang yang mengaku beriman, berwala, berloyalitas kepada mereka Yahudi Nasrani, maka sesungguhnya orang itu masuk golongan mereka. Jadi bukan bagian dari umat Islam lagi. Dicoret sama Allah dari keanggotaan sebagai muslim. Sedangkan sekarang tidak sedikit orang mengaku muslim, kadang-kadang lebih Nasrani dari Nasrani, lebih Yahudi dari Yahudi. Nah, maka jauh-jauh hari juga Allah sudah memperingatkan kepada kita bahwa kaum Yahudi Nasrani itu tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah rela, tidak akan pernah senang sebelum kalian mau mengikuti millah mereka. Millah itu seringkali diterjemahkan agama, tapi sebenarnya kata Asy-Syaukani, millah itu lebih pantas diterjemahkan sebagai cara hidup. Jadi buat Yahudi Nasrani itu bahwa orang muslim harus jadi Yahudi, ya mustahil, karena Yahudi itu darah ya. Yahudi itu agama sekaligus darah ya. Kalau Anda nggak berdarah Yahudi, nggak mungkin bisa jadi Yahudi. Paling mentok jadi Yahudi terapan ya, Yahudi assembling gitu kan. Yang bisa berbakat jadi Yahudi misalnya siapa? Ahmad Dhani itu mungkin ya kan, anaknya Idris Sardi yang emaknya atau istrinya adalah Marini, mantan istrinya ya kan. Itu mungkin karena berdarah Yahudi. Tapi kalau nggak berdarah Yahudi nggak bisa jadi Yahudi. Orang Nasrani juga begitu. Mereka sebenarnya ya karena gereja ngasih iming-iming aja bisa mengkristenkan orang muslim, nanti dapat 25 juta gitu kan. Tapi buat mereka yang paling penting bukan umat Islam jadi Kristennya, tapi bagaimana umat Islam meninggalkan cara hidup Islam dan mengikuti cara hidup mereka. Itu yang lebih utama. Makanya Allah menegur dengan mengatakan qul inna hudallahi wal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Bagaimana kalian ini umat Islam dikasih petunjuk Al-Quran malah ngikutin petunjuk Yahud, petunjuk Nasrani? Ya ngaco dong. Maka Allah keluarkan ultimatum. Ultimatumnya apa? Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Dan sesungguhnya jika kalian kaum muslimin masih saja mengikuti kemauan mereka, kaum Yahudi Nasrani, setelah pengetahuan datang kepada kalian, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan tidak lagi menjadi penolong bagi kalian. Makanya bukan rahasia kenapa sekarang negeri-negeri berpenduduk muslim seperti tidak mendapat pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dan kepemimpinan kaum kufar ini adalah kepemimpinan dengan faham materialisme, faham hubbud dunya, karena mereka memang hanya mengerti tentang dunia saja. Sebagaimana kata Allah dalam surat Ar-Rum ayat 7, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka bangsa Rum, baik Rum masa lalu maupun Rum modern sekarang, hanya mengetahui, hanya memahami yang zahir, yang material saja dari kehidupan dunia ini. Sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Tidak paham sama sekali mereka. Makanya kita jangan menggunakan logika materialisme dalam menilai berhasil atau gagalnya seseorang, mulia atau hinanya seseorang. Ya, apalagi dulu kita sudah bahas juga materi tentang konflik abadi, masih ingat ya? Kan saya bahas tentang kisah unik di Al-Jannah itu. Tentang iblis diusir dari jannah, tentang manusia Adam dan Hawa alaihi wassalam diturunkan dari jannah, ditempatkan fil ard, di muka bumi, dunia yang fana ini. Alasan yang dikemukakan oleh iblis nggak mau mematuhi perintah Allah sujud tahniah kepada Adam, masih ingat? Ya, alasannya ana khairun minhu, aku kan lebih mulia dari Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Api dan tanah atas dasar apa kok api lebih mulia dari tanah? Padahal api dan tanah sama-sama materi. Jadi paham materialisme ini paham paling kuno. Ya, paham sejak pertama kali iblis berlindung untuk tidak mau patuh kepada Allah. Apa alasannya? Orang turun naik mobil Alphard dimuliakan, tapi orang turun naik angkot nggak dimuliakan. Padahal angkot dan Alphard sama-sama materi. Ya kan? Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, kepemimpinan kaum kufar ingin menularkan paham ini kepada kita semua, supaya kita meninggalkan dan lalai terhadap akhirat dan malah sibuknya terhadap urusan dunia ini.
Nah, maka dalam konteks ringkasan sejarah umat Islam, hadis tentang periodisasi ini, kembali saya ingatkan, we are living in the darkest chapter of the Islamic era, Islamic history. Kita sedang menjalani babak yang paling kelam dalam sejarah umat Islam, yaitu babak mulkan jabriyan, babak keempat. Para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Ya, dan babak keempat ini adalah babak yang penuh dengan fitnah. Nah, dalam hadis yang lain lagi Nabi menggambarkan seperti ini, ya. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya ujian-ujian, fitnah-fitnah, sehingga dunia menjadi seperti malam yang gelap gulita. Dan ancaman kepada umat Islam di era tersebut sudah bukan lagi sekedar terlibat dalam dosa kecil, bukan lagi terlibat dalam dosa besar, tapi bahkan terkena fenomena ar-riddah, murtad karena lalai. Pagi masih beriman, sore jadi kafir. Ya. Makanya kita memandang era ini sebagai era di mana hal yang paling pertama dan utama kita harus jaga adalah asluddin, intisari beragama kita, yaitu al-iman at-tauhid. Ya, itu yang harus kita jaga, Pak. Karena mereka sekarang sudah sampai ke derajat mengancam kita untuk riddah, untuk murtad. Dan murtad di sini bukan murtad seperti jatuh cintrong sama anak pendeta, terus akhirnya diancam sama calon mertua, ya kan, kalau mau dengan anak saya kamu harus ikut ke gereja tiap hari Minggu, ya kan, meninggalkan Islam, itu namanya murtad formal, ya. Yang Nabi maksud di sini ini murtad informal. Dia nggak pernah mau ngaku dirinya sudah murtad, tapi ucapan-ucapannya, pikiran-pikirannya, keyakinan-keyakinannya, tingkah lakunya sudah layak menyebabkan dia nggak pantas lagi disebut muslim. Makanya diantara yang harus kita kaji adalah materi nawaqidul iman, hal-hal yang bisa membatalkan iman. Karena sekarang banyak sekali orang terjatuh kepada dosa yang mengerikan ini. Dosa nawaqidul iman, nawaqidus syahadatain, nawaqidul Islam. Hal-hal yang membatalkan iman, Islam, syahadatain seseorang. Ya, contohnya kan sudah saya kemukakan. Misalnya orang yang menerima paham pluralisme, batal imannya, Pak. Sampai mengatakan semua agama sama. Orang yang tunduk pada hukum bukan hukum Allah, batal imannya. Karena inil hukmu illa lillah, hak menetapkan hukum hanya milik Allah. Ngaku muslim tapi mau tunduk pada hukum taghut, ya kan? Ini batal iman, Pak. Soal kita belum bisa mengelak dari hukum itu lain perkara, tapi batin kita ini harus hijrah, Pak. Ya. Jadi jangan lagi masih ngomong, oh iya kan hukum kita. Saya nggak merasa hukum kita. Ya. Hukum kita itu hukum Allah. Kalau bukan hukum Allah, bukan hukum kita. Paham? Karena Allah hanya menawarkan dua pilihan, Pak. Afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah manusia menginginkan hukum jahiliyah? Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, yang manusia kehendaki? Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Berarti ada berapa hukum, Pak? Ada berapa? Cuma dua. Kalau bukan hukum Allah, hukum jahiliyah. Hukum jahiliyah itu maksudnya apa? Ya hukum bikinan selain Allah. Bikinan manusia itu hukum jahiliyah. Kenapa Allah menyebut hukum bikinan manusia hukum jahiliyah? Karena manusia itu jahil. Ya, ingat surat Al-Ahzab ketika Allah menawarkan amanah beragama, amanah keimanan, amanah ibadah ini kepada berbagai makhluk-makhluk lain yang gede-gede, yang raksasa-raksasa pada nolak, manusia mau nerima. Allah langsung ngasih keterangan, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah kemukakan amanah ini kepada langit, kepada bumi. Ini kan gede-gede, ini langit kan gede, bumi kan gede, gunung-gunung kan gede. Semua enggan untuk memikul amanah itu karena semua khawatir akan mengkhianatinya. Nah, dipikullah amanat itu oleh manusia. Allah bilang apa? Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Nah, sekarang manusia yang udah Allah katakan amat zalim dan amat bodoh itu nyusun hukum, kita taati, ya kan? Siapa yang bodoh? Ya kita lebih bodoh lagi daripada yang ngebodohin kita. Ya.
Nah, ini perkara-perkara yang sebenarnya simple untuk difahami, tapi sekarang terabaikan, nggak dipedulikan. Gitu ya. Kita harus selesaikan masalah secara hukum. Hukum siapa? Gitu. Paham ya? Hati-hati. Kita hidup di era penuh fitnah. Nah, maka Allah terangkan Fir'aun itu dan siapapun yang ciri-cirinya kayak Fir'aun, pada hakikatnya merupakan para pemimpin yang ngajak ke neraka, bukan ngajak ke Allah. Fa'akhadnahu wa junudahu fanabadnahum fil yammi fanzur kaifa kana 'aqibatul zalimin wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nari wa yawmal qiyamati la yunsarun wattaba'nahum fi hadhihi dunya la'natan wa yawmal qiyamati hum minal maqbuhin. Maka kami hukumlah Fir'aun dan bala tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut. Maka lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang zalim. Dan kami jadikan mereka a'immatan, pemimpin-pemimpin yang menyeru manusia ke neraka. Ya. Jadi siapapun pemimpin, sepanjang apapun jenggotnya, kalau dalam memimpin dia tidak ngajak kita kepada jalan Allah dan Rasulnya, kitabullah dan sunnah Nabi, pada hakikatnya dia bukan ngajak kita ke jannah. Dia sedang ngajak kita ke neraka. Kenapa? Karena ini dua panduan yang udah pasti kata Nabi, lan tadillu abadan, kalian gak akan sesat selama-lamanya jika kalian mengikutinya. Nah sekarang udah jelas. Yang mimpin kagak ngajak ke situ, ngapain kita ikut? Nah ini tadi hadis tadi ya, hadis a'immatan mudilin sudah kita bahas tadi. Nah terus ini tadi ayat-ayat 66, 67, 68 ya, tentang penyesalan rakyat yang mengikut secara taklid ya. Dan pemimpin yang ngaco itu kelak nanti di akhirat ngaku mereka sesat. Sekarang nggak mungkin mereka ngaku. Kalau mereka ngaku dari sekarang mereka sesat, mana mau rakyat ngikutin ya kan? Mereka bungkus kesesatan mereka sekarang dengan aneka janji-janji gombal. Yang bodoh adalah yang mau digombalin. Apa kata Allah? Wa barazu lillahi jami'an faqalat du'afa'u lilladzina istakbaru. Dan mereka semuanya di padang mahsyar akan berkumpul menghadap kehadirat Allah. Lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong. Ini khas bahasa Al-Quran membicarakan tentang masalah kepemimpinan, ketaatan, ya wala yang ngaco yang terjadi di dunia, lalu digambarkan akibatnya di akhirat. Jadi Allah kalau menggunakan kata-kata ad-du'afa, orang-orang yang lemah itu maksudnya rakyat kebanyakan. Allah menggunakan kata-kata alladzina istakbaru, orang-orang yang sombong itu maksudnya penguasa kebanyakan. Karena rakyat kebanyakan kan memang lemah. Penguasa kebanyakan kan memang sombong. Nah jadi ceritanya, ketika sudah berkumpul rame-rame di kehadirat Allah, berkatalah orang-orang yang lemah, maksudnya rakyat kebanyakan, kepada orang-orang yang sombong, penguasa kebanyakan. Ya, apa mereka katakan? Mereka bilang, ya, inna kunna lakum taba'an. Sesungguhnya kami dulu di dunia adalah pengikut-pengikut kalian. Fahal antum mughnuna 'anna min 'adzabillahi min syai'? Maka dapatkah kalian, wahai mantan pemimpin-pemimpin kami sewaktu di dunia, menghindarkan dari kami azab Allah walaupun sedikit saja? Jadi rupanya ini rakyat nih udah ngelihat azab di depan mata dan mereka tahu mereka bakal masuk ke situ. Nah mereka tagih kepada mantan pemimpin mereka, weh kalian, dulu kan kami ikut sama kalian, taat sama kalian, ya kan? Bisakah kalian lindungi kami dari azab dikit aja? Gitu. Nggak usah sepenuhnya lah, dikit aja. Gitu. Apa jawab mereka? Mereka menjawab, lau hadanallahu lahadainakum. Seandainya Allah memberi kami petunjuk waktu di dunia kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk pada kalian. Nah, jelas kan? Jelas kan? Itu. Kalau Anda melihat ada pihak yang memimpin, nggak pakai petunjuk, Anda mau ikut juga sama dia, ya kan? Jangan nunggu mereka ngakunya nanti, ya kan? Nggak usah ditunggu. Udah tahu, udah kebaca nih, nggak bakal mimpin beres. Ya, nggak pakai kitabullah, nggak pakai sunnah Nabi, ya kan? Cipoak loh. Nah, akhirnya mereka bilang apa? Sawa'un alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahis.
sama saja bagi kita. Apakah kita mau mengeluh ataukah bersabar? Sekali-kali kita tidak punya tempat untuk melarikan diri. Kita di sini maksudnya mantan pemimpinnya atau mantan pemimpin plus mantan rakyatnya? Dua-duanya kan? Sami mawon podo wae, akibatnya masuk ke dalam neraka Allah Ta'ala. Jadi jangan mengatakan, wah kita kan rakyat biasa kan, kalau dia salah ya dia salah sendiri gitu. Nah gitu kan, dia yang pemimpin, dia yang salah. Enggak, ya kan? Enggak hanya dia saja yang akan dapat akibatnya, tapi yang ngaku-ngaku jadi pengikutnya. Jadi, makanya sekali lagi, ya kan, ilmu boleh banyak, tapi kalau sampai nggak bisa ngebedain antara ulil amri sama tauhid, kasihan deh loh. Gitu. Nah, jadi Nabi sampai mengeluarkan peringatan 15 abad yang lalu, ya, kalau nanti kalian berhadapan dengan pemimpin yang sesat, apa yang harus dilakukan? Nabi jelaskan, satakunu umara'u fata'rifuna wa tunkirun, faman 'arafa bari'a wa man ankara salima, walakin man radiya wa taba'. Akan muncul pemimpin-pemimpin yang kalian kenal tapi kalian tidak menyetujuinya. Orang yang membencinya akan terbebaskan dari tanggungan dosa. Orang yang mengingkarinya akan selamat. Tapi orang yang rela dan mematuhinya tidak bakal terbebaskan dari tanggungan dosa. Jelas ya? Alhamdulillah. Nah, termasuk Novus Ordo Seclorum ini ternyata bukan babnya bab pemimpinnya saja, tidak. Tapi ada yang ngasih stempel, yaitu ulama Bal'am. Ya, ulama Bal'am ini seorang rabi di zaman Bani Israel dulu, yang bukannya negur tauhid, ya kan, tapi malah ngasih stempel membenarkan tauhid. Ya, ulama Bal'am ini mendukung Novus Ordo Seclorum. Ya, ayatnya surat Al-A'raf 175-176. Kita lihat aslinya deh ya. Karena di sini cuma terjemahannya saja. Jadi dikatakan di dalam ayat ini, dua ayat ini 175-176. Watslu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, maksudnya pengetahuan tentang isi Alkitab. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti syaitan sampai dia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard. Dan seandainya kami menghendaki, sesungguhnya kami bisa tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Jadi kalau Allah menghendaki orang-orang yang pada punya ilmu agama ini, ya kan, bisa ditinggikan derajatnya sama Allah. Tapi kata Allah, orang itu cenderung kepada dunia, akhlada ilal ard, ya kan, orientasinya lebih kuat ngikutin gravitasi bumi. Bukannya dia berpegang teguh pada langit, ya kan, tapi ngikutin gravitasi bumi. Akibatnya apa kata Allah? Wattaba'a hawahu, dia mengikuti hawa nafsunya. Famathaluhu kamathalil kalbi, maka perumpamaan orang seperti ini itu laksana anjing. Jika kamu halau, diulurkannya lidahnya, dan jika kamu biarkan, dia ulurkan juga lidahnya. Artinya ulama model begini penjilat. Ya kan? Lidahnya julur terus. Kan penjilat berarti. Dia jadi penjilat. Dia bukannya menegur pihak yang salah, dia menjilat kepada pihak yang salah. Itu ya, perumpamannya kayak anjing kata Allah. Ini kata Allah ya, bukan kata saya. Gitu. Allah berhak mengatakan seperti itu. Dzalika matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir, ya. Jadi ini termasuk salah satu elemen penting dari sistem Dajjal ini, yaitu munculnya ulama-ulama Bal'am yang menstempel kebenaran sistem ini gitu, dan mengancam barang siapa yang merubah sistem ini, dia bahaya, gitu. Khawarij, gitu. Serta merta dituduhnya khawarij. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, dan termasuk ya para dai yang mengajak ke pintu-pintu jahanam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kan tanya jawab antara Huzaifah al-Yaman bin al-Yaman kepada Nabi sallallahu. Orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang perkara-perkara kebaikan, sedangkan aku bertanya kepada Nabi tentang keburukan, karena aku takut ya keburukan itu menimpaku.
Aku bertanya, ya Rasulullah, dulu kami berada pada masa jahiliyah dan asyar, keburukan. Lalu Allah datangkan al-khair, kebaikan ini kepada kami. Apakah setelah kebaikan ini akan datang keburukan? Nabi menjawab, iya. Lalu ditanya lagi, apakah setelah keburukan itu akan datang kebaikan lagi? Nabi menjawab, iya, tetapi ada dukhun, ada kotorannya, ada kabutnya. Aku bertanya, apa itu kotorannya? Yaitu suatu kaum yang memimpin tanpa mengikuti petunjukku. Kamu mengenalinya, tapi sekaligus kamu mengingkarinya. Aku kembali bertanya, apakah setelah kebaikan yang ada kotorannya itu akan timbul lagi keburukan? Nabi menjawab, iya. Du'atun ila abwabi jahannam. Para da'i, para penyeru yang malah mengajak ke pintu jahannam. Hudzaifah nanya, siapa yang memenuhi, Nabi melanjutkan, siapa yang memenuhi seruan mereka, maka akan dilemparkan ke dalam jahannam. Aku kembali bertanya, ya Rasulullah, berikan sifat-sifat ciri mereka kepada kami. Nabi menjelaskan, mereka itu berasal dari kulit-kulit kalian dan berbicara dengan bahasa kalian. Artinya tampilannya muslim juga, ya, pakai dalil-dalil Quran Sunnah juga, tapi pada hakikatnya mereka justru ngajak manusia ke pintu-pintu jahannam. Wa na'udzubillahi min dzalik, ya. Nah, maka program utama kaum kafir memang menjauhkan kita dari petunjuk, ya. Kata Allah, walladzina kafaru qala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Janganlah kalian mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al-Qur'an ini dan buatlah hiruk-pikuk terhadapnya supaya kamu dapat mengalahkan mereka, ya. Padahal Al-Qur'an ini kalau kita simak dengan benar, dia akan membangkitkan kesadaran kita akan kewajiban al-hijratu minaz zulumat ila nur, min zulumatil jahiliyah ila nuril Islam. Ya, karena ini memang kitab petunjuk Allah, ya. Nah, jadi peradaban tanpa petunjuk Allah inilah peradaban yang kita hadapi sekarang, novus ordo seclorum, yang jika kita berpegang teguh kepada Al-Quran dalam arti sebenarnya, mudah-mudahan kita cepat atau lambat akan hijrah dari sistem ini kepada sistem la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dari uang seperti ini kepada uang seperti ini, dinar dan dirham, yang memang merupakan, ya, alat tukar kaum muslimin sejak dahulu kala, namun sekarang diharamkan oleh sistem Dajjal karena mereka ingin menipu umat manusia dengan uang kertas. Aku lu qauli hadza fastaghfirullah li wa lakum innallaha wal ghafurur rahim. Saya persilahkan kalau masih ada yang mau bertanya jawab. Saya dapat informasi di tahun 2015 itu kita dipaksa buat ikutin program pemerintah itu yang di dalamnya itu ada ribanya kan. Ya. BPJS itu tadi. Itu kita dipaksa, kalau kita tidak mau itu kita dikenain sanksi sosial. Nah, sikap kita gimana? Pertama, saya juga dengar kabar itu, tapi saya juga dengar bahwa itu hoax, itu kabar hoax, ya kan? Karena aneh, masa sih semua orang dipaksa harus mendaftar BPJS, ya? BJPS atau BPJS apa? BPJS, ya. Padahal kan nggak semua orang merasa sulit untuk menerima layanan kesehatan, artinya sanggup gitu loh bayar, ya kan? Aneh kan? Ya kan? Masa semuanya harus ngaku miskin? Jadi kayaknya itu berita hoax gitu. Kalaupun itu berita sebenarnya, ya ngaco, nggak benar seperti itu. Karena betul kata Anda, itu sebenarnya adalah bentuk pemaksaan kita harus terlibat dalam suatu praktek ribawi, ya, dan itu serius urusannya. Kita harus menjauh dari hal seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Silakan, ada pertanyaan lain? Ya. Di awal tadi dinyatakan bahwa harus dilakukan hijrah batiniah dibandingkan hijrah lahiriahnya. Terus? Apakah masih mungkin dilakukan oleh seseorang karena kondisinya, karena situasinya dilakukan Pengertian bersama-sama? karena kondisinya dan situasi itu apa? Ya mungkin karena pengetahuan dia nggak mungkin melakukan batiniah dulu. Tapi dia melakukannya bersamaan. Sama-sama, ya. Coba konkretnya gimana sih maksudnya? Ya, tadi yang seperti dijelaskan oleh Ustaz kan masing-masing mempunyai pengertian masing-masing untuk hijrahnya tadi. Oke. Ya, tapi ya tadi yang disampaikan Ustaz bahwa mutlak harus dilakukan batiniah dulu dibandingkan lahiriah. Ya, kalau hijrah batiniah itu tidak boleh ditunda-tunda, harus disegerakan. Ya. Soal hijrah zahir itu sangat situasional, kasuistik gitu, kasus orang per orang. Bisa jadi ada orang yang bersamaan dengan hijrah batin juga sekaligus hijrah fisiknya dia lakukan, tapi bisa jadi, ya kan, dan yang banyak terjadi justru hijrah batinnya dulu, karena hijrah fisiknya itu masih dia berpikir-pikir kemana nih dia harus berhijrah. Gitu.
Oke, terus Maksud saya situasi yang kurang menguntungkan buat umat muslim saat ini justru apakah dimungkinkan dilakukan bersamaan gitu. mungkin saja. Tidak, atau sebaliknya malah lahiriahnya dulu, karena secara batin mungkin dia masih belum bisa menerima atau bagaimana gitu. Nggak bisa, Harus harus paruh. batin dulu, tetap harus batin dulu. Karena kalau batin kita belum berhijrah, lalu kita secara fisik berhijrah, ya kan? Maka nanti kita akan mengalami permasalahan-permasalahan. Gitu. Tapi kalau secara batin kita sudah berhijrah, nah maka nanti segala efek dari hijrah secara fisik kita itu akan sanggup kita bersabar menghadapinya. Para sahabat itu dahulu kala, mereka itu tidak mungkin berhijrah ke Madinah sebelum batin mereka menjadi ahli tauhid dulu. Ketika sudah kokoh menjadi ahli tauhid, mereka berhijrah dengan segala konsekuensi yang bisa mereka hadapi dalam perjalanan hijrahnya sampai di tujuan di Madinahnya dan seterusnya. Itu mereka siap menghadapinya karena batinnya sudah kokoh. Nah, jadi saya tetap pada prinsip harus yang batinnya dulu, baru yang fisiknya. Jangan dibalik, gitu. Jangan batin belum beres, terus kita melakukan hijrah secara fisik, nanti akibatnya bisa jadi di tengah jalan menjelang hijrah fisik itu, kita menghadapi berbagai kesukaran, berbagai tantangan, ya kan? Kemudian kita malah jadi menyesal sama sekali. Terus kita menganggap ini kesalahan besar nih, total kesalahan gitu. Terus akhirnya nggak mau lagi meyakini keharusan berhijrah. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya betah kembali, setback, hidup dalam jahiliyah. Kan mengerikan kalau terjadi seperti itu. Baik, ada lagi pertanyaan lain? Ya, silakan Bu. Mohon tanggapannya mengenai seruan boikot terhadap produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Kalau saya sejujurnya segala seruan-seruan boikot itu menurut saya di zaman seperti ini menjadi sesuatu hal yang agak saya menganggapnya agak sulit juga mau dikerjakan. Bagaimana mungkin sih kita bisa memboikot ketika kita sendiri tahu ada perkara-perkara tertentu yang kita umat Islam belum bisa menyediakan sendiri, padahal itu sesuatu yang kita perlukan, ya kan? Rame-rame kita boikot nggak pakai komputer, gitu. Padahal kita tahu komputer penting, kita harus pakai, gitu. Dia senjata untuk kita bisa menegakkan agama Allah, gitu. Kita rame-rame mau meninggalkan HP, ya kan? Silahkan aja kalau emang udah benar-benar bisa hidup tanpa HP. Jadi seruan-seruan seperti ini menurut hemat saya sesuatu yang ya oke lah semangatnya dihormati gitu. Cuma dalam prakteknya apa iya? Apa mungkin? Gitu. Apalagi sejauh yang saya pahami dalam sirah nabawiyah itu Nabi itu sebenarnya dengan siapapun tetap berdagang. Nabi itu berdagang dengan siapapun dalam situasi ya yang seperti apapun, ya kan? Karena sesungguhnya dagang ini sesuatu yang memang masih tetap bisa kita lakukan dengan siapapun. Asal yang penting dagang itu tidak menyebabkan kita mengalami proses ketundukan kepada pihak yang kita berinteraksi dagang dengannya. Itu saja. Jadi yang jelas-jelas harus kita melakukan konfrontasi ideologis, ya. Konfrontasi sampai ke tingkat nantinya al-jihad fisabilillah itu iya. Konfrontasi politik iya. Ya, tetapi kalau sudah urusan dagang, urusan produk-produk yang sekarang muncul, ya kan, kita harus menjadi umat yang cerdas, ya, umat yang pandai memilih mana produk yang memang benar-benar berkualitas, yang menyebabkan kita jadi punya banyak manfaat mendapatkan produk itu. Toh kita gunakannya di jalan Allah, bukan di jalan musuh. Dan ini kalau dikait-kaitkan dengan kita ngasih keuntungan dong kepada mereka, ya kan, emang Anda pikir dengan kita memboikot itu terus mereka nggak dapat keuntungan, ya. Karena nanti kita lari ke tempat lain yang ujung-ujungnya mereka juga pemiliknya. Sekarang ini yang namanya berpindah-pindah kepemilikan tuh gampang sekali dengan adanya yang disebut dengan bursa efek, ya kan? Kepemilikan itu kan pindah-pindah dengan cepat. Kan lucu, kita udah boikot sesuatu, kita pindah ke alternatif yang ini karena katanya yang ini nggak terkait, nggak tahu hanya dalam berapa waktu dia jadi dimiliki oleh Yahudi juga. Itu mungkin sekali sekarang, ya kan? Jadi kalau saya wallahu a'lam menganggap seruan-seruan seperti ini sebagai seruan yang ya dalam prakteknya agak sulit ya, agak sulit, dan jadinya kayak kita capek mengerahkan energi untuk berboikot, padahal dalam prakteknya juga nggak benar-benar bisa terjadi pemboikotan itu, nggak bisa. Wallahu a'lam bishawab.
Ada lagi? Ya. Mau nanya, ada hadis yang harus kita mentaati pemimpin. Ya. Dan ada juga hadis yang harus mengingkari. Ya. Jadi mana tuh hadis yang harus kita taati? Jadi yang penting kita kembali kepada prinsip dasar siapa yang harus kita patuhi dari kalangan orang beriman yang Allah isyaratkan dalam surat An-Nisa ayat 59. Ini patokan kita. Silakan dicatat ya ayatnya. An-Nisa 59. Jelas-jelas Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Ulil amri itu artinya pihak-pihak yang diberi wewenang untuk ngurus urusan. Urusan apa? Urusan masyarakat, urusan negara dan seterusnya. Berarti pemimpin ya. Dari ayat ini sudah terlihat di depan Allah ada taatilah, di depan Rasul ada taatilah, di depan ulil amri minkum enggak ada taatilah kan? Karena apa? Karena Allah ingin mengajarkan kepada kita mentaati Allah dan Rasulnya itu nggak perlu pakai banyak cincong, ya kan? Segera taati, jangan banyak-banyak mempermasalahkan lagi. Tapi mentaati ulil amri ada syaratnya. Syarat pertama, ulil amri itu harus di antara kamu, di antara orang-orang beriman. Kalau bukan di antara orang beriman, dia bukan ulil amri, ya kita. Bukan ulil amri, ya di antara kita. Tapi ada syarat kedua. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang suatu perkara, kembalikanlah urusan itu kepada Allah Al-Qur'an dan kepada Rasul Sunnah jika kamu benar-benar beriman pada Allah dan hari akhir. Nah, jadi yang dimaksud dengan pemimpin yang kita jelas harus tetap mematuhinya kalau dia memenuhi kriteria ini. Kalau dia nggak memenuhi kriteria ini, itu bukan pemimpin yang pantas untuk kita serahkan wala kita, loyalitas kita, kepatuhan kita kepadanya. Jadi Nabi ketika mengatakan harus tetap mentaati pemimpin itu, ya kan? Sekalipun dia memukuli kamu, ya kan? Nah, emangnya kalau pemimpin memukuli kita otomatis dia jadi kafir? Enggak. Tapi kalau pemimpin terang-terangan mengatakan bukan Quran dan Sunnah yang jadi rujukan, itu otomatis dia nggak layak disebut pemimpin kita lagi. Kenapa? Karena ayatnya sangat jelas, surat Al-Maidah ayat 44. Di ujung akhirnya Allah Ta'ala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Alhamdulillah ayat ini turun dalam bahasa Arab. Ini kata yahkum ini beda dengan yuhkam. Kalau yuhkam yang diberlakukan hukum atasnya. Kalau yahkum itu yang memberlakukan hukum. Barang siapa yang memberlakukan hukum tapi bukan berdasarkan apa yang Allah turunkan, mereka kafir. Jadi pihak yang punya wewenang tapi dia tidak mau menerapkan hukum Allah, pada hakikatnya dia bukan sekedar maksiat. Dia sudah kategorinya seperti kata Allah di sini, keluar dari agama Allah. Berarti masih pemimpin kita bukan? Ya bukan. Kan tadi syaratnya pemimpin kita dari antara orang beriman. Sudah azannya, kita harus mengakhiri majelis ini. Mari kita tutup majelis ini dengan harapan Allah berkahi dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.